Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Joel Leonardo di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas kembali untuk update dari pergerakan EURUSD. Seperti biasa kita akan mengawali pembahasan di minggu depan yaitu dengan candle weekly. Ya kita lihat dulu candle weekly-nya di sini terlihat merah ya, dan pergerakan turunnya itu cukup banyak. Kalau kita perhatikan di sini dia berada pada key resistnya juga ya di harga 1800 di 18.849 untuk EURUSD dan masih belum bisa menembusnya. Kita bisa lihat di sini ada beberapa kali jadi ada rejection. Lalu kalau kita buka di analisa mingguan, di sini saya juga ada buat untuk garis putih horizontal ini sudah kita tandain dari kemarin. Kalau masih belum bisa ditembus, otomatis si candlenya ini akan turun kembali. Jadi syarat dia kalau mau naik lagi itu dia harus menembus si garis horizontal ini dulu. Untuk key supportnya seperti biasa itu di sini di harga sekitar di harga sekitar 16.800 ya, di harga 16.800-an. Tapi sini saya nggak buat garis horizontalnya, saya cukup tandai dengan garis trendline ini aja. Langsung aja kita buka di analisa daily-nya supaya lebih jelas. Oke, di sini kita perhatikan bahwa EURUSD ini sudah beberapa kali dia untuk mencoba tembus ini trendline ini, si garis horizontal ini, cuma masih terjadi yang namanya rejection. Ya dari dia turun kemarin nih, dia kan sempat turun nih di 30 Juni sampai saat ini 3 September dia masih belum bisa menembusnya. Setiap dia mengenai garis ini langsung terjadi penurunan. Setiap dia mendekati dia terjadi penurunan. Sama halnya dengan yang ini ya. Terjadi penurunan beberapa kali. Lalu di sini juga terlihat bahwa ketika candle mengenai garis ini, di sini kita bisa lihat ada tekanan jual yang cukup besar sehingga yang tadinya candle yang bullish menjadi bearish. Lalu kita masuk lagi di sini kan ada trendline ya sebenarnya, tapi trendline ini hanya bisa dilihat di time frame yang lebih rendah. Jadi kalau yang mau nonton video sebelumnya itu bisa saya taruh nanti di pojok kanan atas ini seperti biasa untuk menjelaskan kenapa dia bisa reversal di sini ya, atau dia nggak kuat untuk naik ini lagi. Kita masuk lagi ke candle 4 jam untuk kita lihat lebih jelas lagi. Nah, di candle 4 jam ini kita bisa lihat lebih jelas si fungsi si trendline ini. Bahwasannya sini dia terlihat sedang downtrend ya. Kita lihat dari sini sudah mulai dia ada rejection, lalu di sini ada rejection kembali, dan sini ada rejection kembali. Jadi ini udah terjadi, udah 3 kali rejection di sini, berarti ini sudah bisa dikatakan valid sebagai downtrend trendline-nya dia. Untuk saat ini kita bisa perhatikan bahwa EURUSD sempat menembus base dia, lalu ada retest kembali di sini, cuma gagal, lalu akhirnya turun kembali. Nah, fungsi garis ini adalah untuk time frame lebih rendah seperti time frame 30 menit nanti akan kita lihat ya. Nah, di sini dia sempat turun tapi hanya turun sampai di base ini. Base ini langsung ada rejection dan naik kembali. Lalu saat ini dia karena base yang ini sebagai base supply-nya dia dan ini yang bertepatan dengan garis trendline-nya dia, otomatis dia langsung turun kembali. Nah, kali ini penurunannya berbeda dengan penurunan yang ini. Karena penurunan yang ini itu sangat besar tekanan jualnya. Jika dia turun kembali dari sini nih, dari sini ke sini, dan langsung menembus ya, dia langsung tembus nih ya. Tembus semuanya.
3 candle merah, atau kita bisa sebut sebagai 3 black crow ya, untuk si candle stick pattern. Ya, ini 3 black crow. Biasanya itu kalau udah terjadi ini, itu ada tekanan jual yang begitu besar, sehingga ada kemungkinan harga itu turun ke sini, baru dia naik kembali ke sini, atau bisa aja dia turun ke sini langsung dia sideways dulu, baru dia tembus lagi ke sini 17.600. Karena 17.600-nya itu merupakan area juga yang cukup penting ya. Kalau kita perhatikan sebelum ada base di bawah sini. Untuk si 17.600 ini, saya lihat bahwa harga pernah menyentuh ini. Lalu turun, dia langsung naik jauh. Lalu pada saat dia mau menembusnya juga sini buat base ya sebenarnya. Cuma saya ganti garis saja untuk base-nya. Nah, setelah itu di bawah ini kalau kita perhatikan, ini kan candle 4 jam ya, jadi semua terlihat lebih dekat. Nah, di bawah sini masih ada base lagi nih buat dia. Base ini berfungsi ketika dia udah turun, ini dia udah turun nih, dia udah terus naik kembali, sini dia bikin base, baru dia langsung lanjut naik ke atas, turun kembali, tapi dia sempat retest kembali di base ini, turun lagi, retest kembali, dan akhirnya berhasil naik ke atas, tapi sini dia sideways dulu. Udah sideways, baru dia tembus lagi langsung ke atas ini. Tapi sini dia sempat kembali lagi ya untuk ke base-nya ya. Untuk di area base-nya ini dia sempat kembali lagi, hingga pada akhirnya dia berhasil tembus naik ke atas. Dia turun untuk testing si area supportnya dia di sini, support yang lainnya dia, uptrendnya dia. Nah, jadi di sini bisa saya nilai sebagai base-nya dia untuk base yang paling rendah. Sedangkan di sini ada yang namanya key supportnya dia, yaitu support mingguan terendah dia. Cuma saya nggak bikin garis horizontal seperti ini. Ya, cukup dibikin ini aja sebagai penanda yang seperti pada video awal tadi. Saya ada bilang bahwa ini adalah key support dia, tapi saya nggak kasih garis horizontal, cuma kasih garis ini doang. Supaya chartnya itu terlihat lebih bersih. Nah, kalau misalkan harganya dia turun lagi, otomatis dia akan turun ke sini, guys. Dia akan retest di sini. Ya, kemungkinan besar baru dia turun ke sini. Akan turun ke daerah si support yang di sini, 17.600. Lalu ada kemungkinan dia akan bikin base lagi di sini seperti ini, baru dia turun kembali. Dan ketika dia udah turun, ada kemungkinan besar dia akan menyentuh base ini lagi, baru dia naik nantinya. Tapi bisa juga ketika dia menyentuh base ini langsung naik kembali, kan di sini ada trendnya dia ya. Ini trendnya dia modelnya begini. Nah, dia akan naik kembali ke sini, baru dia turun ke sini. Jadi untuk trading di EURUSD ini sebenarnya untuk minggu depan masih banyak sekali strategi yang harus kita susun sesuai dengan pergerakan juga sentimen market 1 minggu ke depan nanti, yaitu bagaimana. Karena ini dia sudah turun dan menembus ini, jadi ada kemungkinan dia akan bertahan di sini dulu sampai kira-kira antara dia mau naik lagi atau dia langsung turun ke sini. Kalau kita lihat lagi di candle harian, di candle yang 1 jam ya, untuk lebih detail, kita bisa kelihatan di sini bahwa setiap dia mengenai base ini dia langsung turun. Dia langsung turun, tapi untuk kali ini dia enggak, dia masih lanjut turun di sini. Setiap dia mengenai base ini langsung naik. Dan ketika dia udah tapi berbeda ya dengan yang kali ini ya. Untuk yang kali ini itu dia langsung turun kembali ke sini, dan karena tekanan jual yang begitu besar,
sehingga membuat si candle ini ada kemungkinan besar untuk sideways di daerah-daerah sini. Untuk sideways-nya kita nggak tahu sampai kapan, yang penting ketika di dalam base ini tugas kita hanyalah untuk menunggu apakah di sini dia terjadi rejection lalu naik kembali, atau di sini dia langsung naik kembali, atau bisa juga langsung turun kembali ke sini setelah dia melakukan retest kembali di sini. Jadi untuk patokan trading saya minggu depan ya kurang lebih seperti ini untuk garis besarnya. Kalau untuk mendetailnya itu kita harus tunggu dulu harga bergerak itu bagaimana pada saat udah terjadi market open. Lalu kalau kita perhatikan lagi di candle 30 menit. Nah, di sini lebih jelas ya kalau misalkan ini terjadi beberapa kali rejection dan berbeda dengan yang ini. Tapi bisa aja kalau kita perhatikan di candle 30 menit sini langsung dibawa naik lagi. Tapi syarat seperti biasa yaitu 3 candle harus segera menutupin si opennya candle merah ini. Nah, besok kita bisa perhatikan nih apakah si candle ini akan ditutup langsung atau dia tidak bisa ditutup sehingga langsung terjadi penurunan hingga ke sini. Jadi syaratnya kalau dia mau naik lagi walaupun dia udah tembus itu maksimal 3 candle ya untuk bisa tutup di atas, minimal di sini. Minimal dia tutup dikit di atas dia untuk candle ketiga atau candle kedua, atau bisa dia tutup langsung di candle pertama. Tapi lebih baik biasanya untuk candle untuk memanipulasi untuk mengurangi adanya fake breakout atau pergerakan yang kurang baik, biasanya itu harus minimal 2 candle ya, dan maksimal 3 candle untuk menutupin si opennya si candle merah ini. Baru dia bisa naik ke sini lagi dan menguji si candle si base yang ini di atas. Dan juga bisa aja dia menguji trendnya kembali baru dia lanjut turun. Oke, mungkin penjelasan untuk analisa EURUSD segini dulu. Karena kalau untuk lebih update-nya, saya usahakan untuk video berikutnya ya. Karena market kan sudah buka, jadi kita juga udah tahu sentimennya di market itu bagaimana. Dan pergerakan market itu bagaimana untuk kedepannya. Karena banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita prediksi dari dalam market. Ketika adanya tekanan bisa dari tekanan global ataupun dari sentimen-sentimen pasar lainnya. Ya, untuk saat ini mappingnya begini dulu. Jika memang ada yang salah, silahkan tulis di kolom komentar. Jika memang ada yang kurang atau ada yang ingin ditambahkan juga bisa ditulis di kolom komentar karena masukan kalian sangat berguna untuk saya. Dan jika suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like dan subscribe channel YouTube saya supaya saya bisa lebih baik lagi ke depannya dalam menyediakan video analisis ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.